Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Masa Depan Gerakan Ahmadiyah Lahore, diuraikan oleh Nasir Ahmad, Lahore, Pakistan, diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore cabang Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kemukakan di sini mengenai keimanan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah keimanan yang paling mendasar dan sangat fundamental dalam agama Islam. Pada umumnya kaum muslimin percaya bahwa Tuhan biasa bersabda kepada manusia, tetapi setelah turunnya Quran suci, Tuhan berhenti berwawansabda kepada manusia. Sekarang ini bagi orang yang mau mencari petunjuk dari Quran suci maupun dari Tuhan yang Maha Esa, tamatlah sudah. Begitu pula berkah ilmu maupun berkah pemahaman terhadap Quran suci berhenti juga. Salat dan amal ibadah lainnya hanyalah untuk pengembangan dirinya saja dan tidak membantunya untuk menegakkan jenis hubungan atau wasilah dari Tuhan yang Maha Esa lainnya yang Dia sendiri masih menerima doanya atau masih memberikan sepenuhnya petunjuknya untuk perkara keduniawian. Pandangan Gerakan Ahmadiyah Lahore adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup abadi dan begitu pula sifat-sifatnya abadi pula. Jika Tuhan yang Maha Esa berfirman kepada manusia pada zaman dahulu, Dia pun masih tetap berfirman kepada manusia bahkan sampai dengan detik ini juga, dan masih tetap menerima doa-doa manusia. Jika tidak demikian, apa gunanya permohonan doa yang setiap hari di dalam sholat kita yang ini diajarkan sendiri oleh Tuhan yang Maha Esa? Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Rob, kepada Engkaulah kami mengabdi dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan dengan kata lain, Tuhannya orang Islam sama seperti Tuhannya agama lain yang sekali ia berfirman dan menuntunkan
wahyunya kepadanya, kemudian membiarkan orang mencari petunjuk dan pertolongannya. Pandangan gerakan Ahmadiyah Lahore bahwa Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang maha hidup, yang berwawan sabda kepada manusia, mengabulkan permohonannya dan memberkahi ilmu dan pemahaman, tidak hanya pemahaman Quran suci saja, tidak hanya pemahaman Quran suci saja, tetapi juga masalah-masalah keduniawian. Dan tidak hanya memberikan saja pada waktu dahulu, namun sekarang pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan hidayahnya, tetap memberikan pemahaman terhadap sabdanya, tetapi juga masalah keduniawian juga selalu diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore menjabarkan hakikat kebenaran ini kepada dunia dengan contoh pribadinya. Ribuan doanya telah dirahmatinya, dan ratusan ramalannya benar-benar telah menjadi kenyataan. Pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore menghidupkan kembali ruhnya sholat dengan arti berwasilah dan berwawan sabda antara manusia dengan kholiknya, antara manusia dengan penciptanya. Sholat dan doa itu menjadi sumber cahaya rohani dan bukan sekedar praktek ritual belaka. Itulah sebenarnya mengapa para kaum Ahmadi permulaan dalam menyampaikan doanya begitu khusyuk dan tulus, penuh rasa tawaduk dan mencintai Allah Ta'ala begitu dalam. Makanya yang pertama-tama dan paling utama sumbangsih gerakan Ahmadiyah Lahore adalah menanamkan iman yang hidup kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha hidup, yang hingga sekarang pun masih tetap mencintai dan memelihara segenap makhluknya, dan mendengar sekalian doanya dan memberkahi ilmu pemahaman yang benar. Peran yang kedua dari gerakan Ahmadiyah Lahore yang tidak kalah pentingnya ialah mengenai pengertian kenabian terakhir. Kenabian yang terakhir di dalam Islam. Pandangan gerakan Ahmadiyah Lahore tentang kenabian yang terakhir pada diri Nabi suci Muhammad
Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nabi terakhir dalam silsilah kenabian yang dimulai sejak Adam alaihissalam. Yang kedua, tidak ada nabi lagi, baik nabi yang lama maupun nabi yang baru yang akan datang setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan tidak bisa kembali lagi ke dunia ini dalam bentuk fisik, dalam bentuk lahiriah. Karena beliau itu seorang nabi, jadi tidak akan datang lagi dalam bentuk apapun setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Peran yang ketiga adalah kenabian hakiki yang muncul dahulu di antara para nabi yang bangkit di berbagai bangsa, di berbagai negeri, telah mencapai kesempurnaan pada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kenabian telah sempurna pada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemunculan seseorang nabi setelah beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini adalah di luar pertanyaan. Kemudian peran yang keempat, Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah segelnya para nabi, dalam arti bahwa tidak akan ada berkah, wasilah dan wawan sabda maupun berkah ilmu rohani yang diperoleh sekarang ini kecuali dengan jalan mengikuti Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian peran yang kelima dari gerakan Ahmadiyah Lahore adalah berkah kenabian dari Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan berlanjut terus menerus hingga hari kiamat dalam bentuk hubungan dan komunikasi serta ilmu kerohanian yang akan dikaruniakan kepada para pengikutnya yang tulus seperti para mujadid dan para aulia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan video ini sampai di sini dahulu dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.